Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwat iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai siang hari ini kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufiknya, masih bisa beribadah dan taat kepadanya sesuai dengan aturannya dan contoh Rasulnya, agar kita lebih dekat lagi dengannya, lebih erat lagi menjalin kebersamaan dengannya, dan lebih lagi dicintai olehnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang syarat dengan nilai, bukan agama yang hampa nilai, apalagi agama yang tanpa nilai, tidak bernilai sama sekali. Dalam Islam ada nilai kebenaran, al-haqqu, ada nilai keadilan, al-adlu, ada nilai kebaikan, al-khair, al-hasanah, al-birr. Dan tema kita khutbah Jumat pada siang hari ini adalah kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah orang baik. Orang yang bernilai dalam kacamata Islam. Siapa orang yang baik itu? Ya. Orang yang baik adalah orang yang mencintai kebaikan. Orang yang baik adalah orang yang gemar berbuat baik. Dan orang yang baik adalah orang yang berusaha menjadi yang terbaik. Sampai kemudian Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umurku sebaik-baiknya pada akhirnya. Jadi bukan hanya awalnya saja, bukan hanya pertengahannya saja, akhirnya juga umur itu menjadi umur yang terbaik. Wa khairu amali khawatimahu. Demikian pula ya Allah, jadikan amalku amal yang terbaik pada akhirnya. Ya. Wa khairu ayyami mi yauma alqaka. Dan jadikan hari-hariku hari yang terbaik, terutama ketika aku bertemu denganmu. Bisa melihat engkau dan engkau pun mau melihat aku. Bisa berbicara dan engkau pun mau berbicara dengan aku. Bisa ridho kepada engkau dan engkau pun ridho kepadaku. Dan bisa dimasukkan oleh engkau ke dalam sorgamu. Doa minta ya, agar umur yang terbaik, amal yang terbaik,
dan hari adalah hari yang terbaik. Itu doa Rasulullah. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Sunni. Ya. Dan orang baik adalah orang yang dalam ibadahnya ada kebaikan. Sebab asar daripada ibadah itu adalah akhlak. Ya. Ibadah orang akan sia-sia, tidak ada nilainya apabila akhlaknya akhlak tercela. Bukan akhlak mulia, bukan akhlak terpuji. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu harus membuahkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia adalah misi utama dan pertama. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada umatnya. Innama bu'ithnu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah kepada umatku semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi salah satu keunggulan umat Islam, akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dan dalam salah satu hadis, ya, riwayat Imam Bukhari, ya, disebutkan pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memberitahukan bahwa ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli nar. Qalu wa fulanatu sholli al maktubah wa tasaddaq bi aswar, ya, wala tu'zi ahadan. Faqala Rasulullah hiya min ahlil jannah. Ya. Jadi ya Rasulullah, ada seorang wanita malamnya rajin ibadah, siangnya rajin saum, dan dia aktif beraktivitas dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Bahkan dia gemar bersedekah. Ya. Dan kemudian dalam waktu yang sama dia juga suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan omongannya, dengan perkataannya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, la khaira fiha. Pada wanita itu tidak ada kebaikan. Pada sodakohnya, pada saumnya, pada sholat tahajudnya, ya, pada qiyamul lailnya tidak ada kebaikan. Ya. Kemudian hiya min ahli nar. Dia itu penghuni neraka, bukan penghuni sorga. Karena orang yang masuk sorga itu orang-orang yang baik, orang-orang yang ibadahnya dinilai baik. Maka dengan kebaikan itulah, ya, maka orang itu akan dibimbing untuk masuk surga. Tapi kemudian mereka bertanya lagi, ya Rasul, ada seorang wanita, dia cuman melaksanakan sholat wajib saja, dan sedekahnya juga ala kadarnya, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun dengan lisannya. Apa kata Rasul? Hiya min ahlil jannah. Dia ahli surga. Padahal dia tidak sholat sunat. Dia hanya melaksanakan sholat-sholat yang fardu saja. Ibadah sedekahnya juga enggak banyak. Cuman akhlaknya, akhlak yang terpuji. Maka kata Rasul, hiya min ahli jannah. Dia adalah ahli sorga. Ya. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang yang oleh Rasul disebut sebagai ahlul jannah. Ya. Orang yang pantas menjadi penduduk surga. Ya. Seperti yang disebutkan tadi. Padahal dia cuma melakukan sholat fardu saja. Dan sedekahnya juga enggak banyak. Cuman akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Ya. Dalam waktu yang sama, orang yang baik itu adalah orang yang selalu menjaga kebaikannya. Dawam dan istiqomah dalam kebaikannya. Ya. Dan ini oleh Rasul dinasihatkan, ya, kepada sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin As radhiyallahu anhu. Ya Abdallah,
Wahai Abdullah, la takun misla fulan. Kamu jangan seperti si fulan. Ya. Jadi subhanallah. Ya. Rasul memperlihatkan etika ketika ngomongin orang lain. Ketika ngomongin keburukannya tidak disebut namanya. Si fulan tidak disebutkan namanya. Ya. Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kenapa? Karena yakumul lail. Si fulan itu dulunya rajin ibadah pada waktu malam. Tapi kemudian fatarak hakiyamal lail. Sekarang dia tidak pernah melakukannya lagi. Ya. Jadi tidak dawam dan istiqomah dalam kebaikan. Tidak menjaga kebaikan. Padahal orang yang baik adalah orang yang selalu menjaga kebaikannya. Ya. Ada hadis yang lain. Tadi hadisnya riwayat muttafaq alaih. Ya. Ini ada Rasulullah bersabda tentang pentingnya menjaga kebaikan. Pentingnya menjaga ibadah dan amal saleh. Apa kata Rasul? Inna fil jannah ghurafan. Sesungguhnya di surga itu banyak sekali rumah-rumah bertingkat. Apa itu apartemen ya, atau apapun namanya ya. Turadhuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Tapi rumah bertingkat ini unik dan menarik. Ya, dari dalam kelihatan bagian luar dan bagian luar kelihatan dari dalam. Ya. Jadi tembus pandang. Ini menginspirasi ya arsitektur modern. Jadi semakin tinggi sebuah bangunan itu harus semakin ringan. Makanya sekarang bangunan-bangunan tingkat tinggi itu serba kaca. Bahkan lebih ringan daripada kaca. Ya di sorga juga banyak bangunan tinggi. Dan ternyata bangunan di sorga itu satu tingkatnya. Itu tingginya setinggi antara langit dan bumi. Kalau di dunia kan cuma 4 meter, 3 meter. Ini setinggi langit dan bumi. Padahal ada 100 tingkat. Nah di sono ada ya, bangunan-bangunan bertingkat yang unik dan menarik. Tembus pandang. Faqama a'rabiyun. Maka berdiri itu orang Arab kampung. Faqala kemudian bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa bangunan yang bertingkat dan unik itu? Qala kata Rasul, liman atobal kalam. Bagi orang yang membaguskan omongannya. Bayangkan ini akhlak. Ya. Jadi sesuatu yang lebih afdal setelah la ilaha illallah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Di antaranya lewat kata-kata yang sopan, yang santun, yang baik. Ya. Makanya orang yang mampu ya, membaguskan omongan akan dikasih bangunan yang unik di surga. Apalagi? Wa'at amato'am bagi orang yang gemar memberikan makanan. Dermawan, suka berbagi. Dan kaitannya dengan orang yang baik adalah orang yang menjaga kebaikannya. Wa adama siyam. Dan orang yang mendawamkan saum. Bukan hanya saum di bulan Ramadan saja. Tapi saum di bulan-bulan yang lainnya. Dia dawamkan. Bayangkan. Rumah yang tembus pandang. Rumah bertingkat. Yang unik dan menarik. Tapi dalam waktu yang sama kata Rasul. Wasalla billail wan nasu niyam. Bangunan bertingkat itu khusus juga disediakan bagi orang yang sholat pada waktu malam. Tapi sholatnya karena Allah. Ya. Ya. Jadi tidak di-share di WA itu. Ada itu. Ya, teman-teman habis sholat tahajud di-share di WA. Lillah karena Allah. Ya, bukan karena orang lain. Wan nasuniyam pada saat orang sedang enak tidur. Ya. Mampu mengendalikan hawa nafsunya dalam qiyamul lail insyaallah. Ya, dia akan mendapatkan bangunan yang unik dan menarik di surga. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang baik adalah orang yang niatnya lebih baik dari amalnya. Jadi orang yang beriman itu salah satu cirinya, ketika dia berbuat baik, maka niatnya lebih baik daripada amalnya. Bukan lebih jelek, tapi lebih baik dari amalnya. Dia ngasih infak itu 100.000, padahal dalam hatinya ingin 200.000. Bukan dia ngasih infak 100.000, padahal dalam hatinya pengennya sih 10.000. Itu bukan orang yang beriman. Itu bukan orang yang baik. Orang yang baik itu niatnya lebih baik daripada amalnya. Ini ada hadis ya, di mana Rasulullah bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi wa amalul munafik khairun min niyatihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Sedangkan amal orang yang munafik lebih baik daripada niatnya. Ini nasihat yang sangat berharga. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang baik adalah orang yang perkataannya sejalan dengan perbuatannya. Orang yang perkataannya baik, insya Allah ya, amalnya akan disolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Muqaddimah dijelaskan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ya. Wahai orang yang beriman, takwa kepada Allah dan usahakan berkata benar, maka Dia Allah akan menjadikan amal kamu soleh. Jadi tidak mungkin amal kita soleh kalau perkataan tidak benar, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penipuan. Nah, orang yang beriman akan dicatat sebagai orang yang baik manakala lisannya sama dengan amalnya. Perkataannya sejalan dengan perbuatannya. Dan Allah ingatkan kepada orang yang ngaku beriman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Cuman ngomong doang. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Yang terakhir, orang baik adalah orang yang benar perkataannya, solih amalnya, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Omongannya benar, amalnya solih, tapi diikuti dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini selalu disampaikan oleh para khutbah dalam khutbahnya, atau para da'i dalam dakwahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pasti Allah akan memperbaiki amal-amalmu, akan menjadikan amal-amalmu soleh, serta mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Jadi kemenangan yang sejati dan abadi manakala kita bisa berkata benar, manakala kita bisa beramal soleh, dan manakala kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Komitmen dan konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.